Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Deswitya Restin Jelita dengan NIM D1B1 22033. Di sini saya akan menjelaskan dan mengaitkan antara hukum Liebing dan hukum toleransi. Baik, langsung saja. Apa itu hukum Liebing dan hukum toleransi? Definisi hukum Liebing. Hukum Liebing dikenal sebagai hukum yang menyatakan bahwa pertumbuhan organisme dibatasi oleh faktor yang paling sedikit tersedia, meskipun faktor lain melimpah. Nah, prinsip utama hukum Liebing yaitu faktor pembatas, limiting factor, menentukan potensi maksimum pertumbuhan. Contoh, jika tanaman membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium, tetapi nitrogen rendah, maka nitrogen menjadi pembatas. Contoh ilustrasi, sebuah tong air dikenal sebagai Liebing's barrel setiap bilah tong mewakili faktor seperti air, nutrisi, cahaya, dan lain-lain. Air hanya bisa ditampung setinggi bilah terpendek. Nah, contoh hukum Liebing. Dalam pertanian, jika tanah kaya fosfor tetapi miskin nitrogen, hasil panen akan rendah karena nitrogen menjadi faktor pembatas. Selanjutnya, hukum toleransi. Definisi hukum toleransi. Hukum ini menyatakan bahwa organisme memiliki batas toleransi terhadap faktor lingkungan tertentu seperti suhu, pH, cahaya, dan lain-lain. Jika faktor tersebut berada di luar batas toleransi organisme, tidak dapat bertahan. Prinsip utama yaitu zona toleransi, zona optimal seperti kondisi terbaik untuk pertumbuhan, lanjut zona stres pertumbuhan melambat, zona kematian organisme tidak bisa bertahan. Ilustrasinya, grafik berbentuk lonceng menunjukkan hubungan antara intensitas faktor lingkungan dan kinerja organisme. Dalam ekologi, pohon mangrove memiliki toleransi terhadap salinitas tinggi, tetapi tidak dapat tumbuh di air tawar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki batas toleransi suhu. Suhu terlalu tinggi atau rendah bisa menyebabkan kematian. Begitupun juga bagi tanaman. Baik, selanjutnya kita akan mengaitkan antara hukum Liebing dan hukum toleransi pada tanaman nilam. Nah, setelah kita mengetahui bahwa hukum Liebing menyatakan pertumbuhan tanaman dibatasi oleh faktor yang paling sedikit tersedia, meskipun faktor lainnya melimpah. Pada gambar, nilam ini bisa berupa kekurangan nutrisi tanah. Pot kecil memiliki jumlah tanah terbatas sehingga kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, atau kalium tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan optimal. Nah, kemudian dari segi kelembapan, tanah terlihat kering, kurang air sehingga tanaman layu. Kemudian cahaya matahari. Jika lokasi penanaman terlalu teduh, tanaman kekurangan cahaya matahari untuk fotosintesis. Nah, kaitannya, contoh jika nitrogen di tanah kurang meskipun air dan cahaya tersedia, tanaman tetap tidak tumbuh dengan optimal karena nitrogen menjadi pembatas utama. Nah, kaitan selanjutnya untuk hukum toleransi. Hukum toleransi menyatakan bahwa tanaman memiliki batas toleransi terhadap faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, pH tanah, dan lainnya. Tanaman nilam pada gambar mengalami zona stres, misalnya suhu terlalu tinggi atau air terlalu sedikit sehingga tanaman tumbuh dengan kondisi lemah. Zona di luar toleransi jika faktor lingkungan seperti salinitas atau suhu ekstrim berada di luar kemampuan adaptasi tanaman, maka tanaman bisa mati. Contoh, jika tanaman nilam tidak toleran terhadap kekeringan, kurang air akan menggeser tanaman dari zona optimal ke zona stres atau bahkan zona kematian.